Terima kasih Ustaz Tajuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Puja-puji hanya milik Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang setia, pengikut yang senantiasa mencintai, dan harapan kita pun dicintai, pengikut yang senantiasa merindukan dan kita pun dirindukan. Mudah-mudahan dengan kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Nabi berbuah hasil kelak. Allah takdirkan kita dipertemukan Allah dengan Rasulullah, dan Allah masukkan dalam barisan Rasulullah, dan juga kelak di yaumul qiyamah Allah takdirkan kita masuk surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa saya sudah hampir 4 bulan enggak ke sini. Ada 4 bulan ya? Setengah tahun. Alhamdulillah. Karena setiap jadwal saya sini tanggal merah. Dan saya alhamdulillah berarti istirahat, ya kan? Tidak apa-apa. Dan alhamdulillah ini banyak perubahan sekarang ini kan. Perubahan. Jamaahnya semakin banyak, alhamdulillah ya. Baik jamaah yang ada secara offline maupun online ya. Yang offline alhamdulillah masjid penuh. Yang memenuhi adalah makhluk halus. Enggak apa-apa, karena yang diwajibkan, yang ditaklif oleh hukum Islam itu bukan saja manusia, tapi ada jin, minal jinnati wan nas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Salah satu ibadah yang diperintahkan Allah kepada yang namanya jin dan manusia itu salah satunya adalah thalabul ilmi. Jadi alhamdulillah ini jamaahnya, Bapak aja yang nggak ngelihat Pak. Di kanan kiri itu ada kawan yang memang makhluk lain ikut ngaji di sini. Alhamdulillah. Sebab itulah seguru seilmu jangan ganggu. Setuju? Alhamdulillah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini ada 2 hal yang sering kali berbenturan. Apa 2 hal ini? Yang satu adalah important, yang kedua adalah urgent. Mana yang lebih dahulu? Important apa urgent? Nah, kalau important apa? Penting. Kalau urgent? Nah, ini mendesak. Namanya genting, Pak. Penting dan genting. Mana yang harus didahulukan? Important apa urgent? Nah, urgent apa important? Nah sekarang saya tanya, yang urgent itu apa dalam hidup? Ini supaya clear. Apa? Yang kira-kira genting kita harus lakukan apa kira-kira? Dalam kondisi sakit kita nih harus berobat. Makanya sakitnya sakit yang mana dulu? Sakit yang sudah kritis. Makanya ada UGD Pak, unit gawat darurat. Kalau sudah unit gawat darurat nggak pakai prosedur tuh Pak. Sudah langsung masuk aja, tanganin. Sudah. Kali kalau ada rumah sakit di UGD-nya pakai prosedur, agak beres itu rumah sakitnya. Namanya UGD Pak, harus ditangani dengan segera. Kalau yang important, menjaga kesehatan. Sehat itu penting Pak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih kerucut lagi nih. Apa kira-kira yang oleh Bapak Ibu dianggap penting dalam hidup? Saya sebutkan. Apa kira-kira yang dianggap penting? Nuntut ilmu penting nggak? Nah. Makan penting nggak? Kerja penting nggak? Penting. Oke, itu kan penting semua. Dari sekian penting yang ada, mana yang dianggap skala prioritas
yang terpenting di antara yang paling penting? Makan. Sehat. Di antara kerja dengan sehat, mana yang paling penting? Sehat. Oke. Kemudian ada sehat, ibadah penting nggak? Penting. Mana yang lebih penting, ibadah dengan sehat? Ini cuma satu orang yang jawab ini. Mana yang paling penting di antara sehat dengan ibadah? Ibadah apa sehat? Nanti Bapak kalau nggak sehat nggak bisa ibadah. Sehat dulu. Kalau sehat kemudian Bapak ibadahnya kemudian leha-leha, kalau begitu ibadahnya belum tentu diterima dong. Jadi mana nih yang lebih dahulu nih? Bingung dah. Pokoknya sengaja saya ajak bingung dulu. Ayo, sehat dulu apa ibadah dulu? Sehat dulu. Jadi kalau nggak sehat nggak ibadah. Nah, ini saya tanya nih serius nih. Sehat, Pak. Sehat ya. Jadi kalau nggak sehat nggak ibadah. Akalnya nggak sehat juga kan nggak ibadah. Oh, akalnya nggak sehat nggak ibadah dong. Nah itu kan namanya gila ya. Kalau orang gila tidak tertaklif hukum. Ini bagi orang yang memang waras otaknya gitu kan. Mana yang lebih dahulu? Pentingan ibadah atau pentingan sehat? Nggak apa-apa nggak sehat. Ibadah wajib. Iya, saya bilang kan tadi, Bapak nggak apa-apa nggak sehat, yang penting ibadah. Orang sakit juga ibadah. Orang sakit juga ibadah gitu kan. Ini cuma satu orang nih, coba. Yang lainnya apa nih? Nggak punya jawaban. Ya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini saya tanya? Karena biasanya itu yang menjadi skala prioritas itulah yang banyak dikejar. Orang kalau kemudian di antara yang penting itu ada yang paling penting, orang kemudian menganggap penting pekerjaan, maka yang lainnya akan disisihkan, Pak. Betul gak? Kalau kemudian ibadah itu yang terpenting, maka yang lain akan disisihkan. Kenapa? Karena ada skala prioritas. Sama halnya dalam kehidupan ini, kalau kita ada yang dihormati, karena yang dihormati itu akan memberikan sesuatu kepada kita, maka orang itu akan diprioritaskan oleh kita. Sekarang saya tanya, lebih hormat kepada dirut apa kepada Allah? Ya iya, ini saya tanya ini. Saya bukan merendahkan, bukan, saya tanya. Lebih hormat kepada atasan atau kepada Allah? Benar nih. Saya ini tanya jujur, ini bukan hanya lisan ini. Kepada Allah apa kepada dirut? Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang ada dalam benak pikiran dan dalam hatinya. Biasanya kalau ada orang yang memang dianggap paling tinggi, meskipun itu disuruh melakukan sesuatu yang bersifat genting, dia akan tinggalkan, Pak. Kenapa? Karena ada yang terpenting dalam hidupnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran surat Hud, coba buka surat Hud, cari di handphone. Makanya saya libatkan biar ngaji nih. Ini namanya ngaji. Kalau ngaji surat Hud. Surat Hud itu surat ke-29 kalau tidak salah. Ayatnya ayat ke-15. Ya. Surat ke-29 ayat ke-15. Sudah ketemu? Kalau nggak ketemu mungkin itu kuotanya habis. Sudah ketemu? Ada? Nggak ada jaringan. Oh, nggak ada jaringan. Yang udah ketemu coba angkat tangan. Ada? Ini jangan pura-pura nih. Aduh ya Allah. Kalau nggak bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya lah. Ada yang udah ketemu? Baca. Baca. Yang kencang ya. Kasih mic, boleh kasih mic. Biar kedengaran yang lain. Nah, kasih mic kemana? Ini ambil. Nih, Mas Obe, ambil.
Baca yang kenceng ya, biar kedengeran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Artinya, barang siapa menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan atau balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia atau dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Maksudnya paham gak nih yang ngedenger? Di dalam Al-Quran surat ke-29, surat Hud ayat 15, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim fiha wa hum fiha la yabkhasun. Orang yang menghendaki kehidupan dunia yang dianggap penting dan genting itu, dia akan mengerahkan segenap potensi yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Dia akan kerahkan untuk sesuatu yang dianggap penting dan genting itu, yaitu dunia berikut perhiasannya. Dia kerahkan tuh potensi yang Allah kasih ke dirinya itu. Punya ilmu, punya tenaga, punya apa segala macam. Untuk apa? Mendapatkan dunia. Dan kata Allah, Allah akan kasih dunia itu sesuai dengan apa yang dia kejar. Nggak akan dikurangi. Dan Allah berjanji tidak akan merugikan sedikit pun. Tidak ada yang dirugikan oleh Allah. Kalau bahasa lain itu, ikhtiar tidak pernah mengkhianati dengan hasilnya. Jadi ada orang yang memang dia kehendaknya dunia dikasih. Orang mengejar dunia untuk apa? Saya yang tanya, orang ngejar dunia untuk apa? Supaya dapat duit kan? Setelah dapat duit untuk apa? Supaya kita bisa beli ini dan itu, betul gak? Setelah beli ini dan itu, untuk apa yang dikejar selanjutnya? Supaya kita ini senang, bahagia. Pertanyaannya, kalau sudah semuanya terpenuhi, masih bahagia gak? Belum tentu. Wah. Banyak orang yang bunuh diri, duitnya kebanyakan, Pak. Makanya lihat di dalam Al-Quran surat yang sama, di ayat 16-nya coba baca. Tadi ayat ke-15-nya, berikutnya ayat ke-16-nya. Surat Hud ayat ke-16. Lanjut coba baca yang tadi baca. Nih. Kan kuotanya kayaknya masih kenceng dia. Yang lain kuotanya kayaknya ngelek kayaknya kan. Coba lah. Kalau enggak terjemahnya aja dah, biar cepet. Hilang kayaknya. Hilang. Loading. Masya Allah. Ayo. Udah ketemu? Ayat ke 16-nya. Tadi ayat 15 kan? Sekarang ayat 16-nya. Terus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u bima wa batilu ma kanu ya'malun. Artinya, itulah orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali mereka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang di dunia dianggap penting dan genting itu, yang membuat diri kita pontang-panting, bahkan ada yang terpelanting, sampai pusing 7 keliling. Akhirnya apa? Tetap aja ujungnya pusing. Kenapa? Karena dia ngejar yang penting dan genting,
tapi sebetulnya dia anggap oleh Allah tidak penting. Maka di akhirat, jangankan di akhirat, di dunia saja apa? Oleh Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Balasannya di akhirat adalah neraka. Neraka ini identik dengan siksa. Yang saat ini Pak, mohon maaf, yang tidak punya pengetahuan, sekarang ada orang main medsos Pak, itu neraka dijadikan bagian candaan Pak. Saya doakan tuh yang mencandakan neraka, mudah-mudahan memang dia masuk neraka. Benar Pak. Karena itu dijadikan hanya sebagai olok-olok Pak. Dia nggak tahu neraka itu kayak apa. Ini orang nggak ngaji gitu. Wow, dia di medsosnya, saya alhamdulillah hari ini hari pertama di neraka. Ini kamar saya di neraka. Di gambarnya belakang itu Pak, ini apanya? Kayak letupan gunung tular Pak gitu. Mudah-mudahan aja itu orang itu memang betul-betul sesuai dengan apa yang dia mau. Karena sebagaimana yang Allah ucapkan dengan hadis kudusinya, ana indadzonni abdibi, aku tergantung dari kemauan hamba. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau yang namanya ilmu itu dia tidak dianggap penting Pak, begitu ngaji Pak, nggak penting Pak, mendingan pulang. Itu Pak. Bahkan Pak, ibadah itu nggak penting, maka yang penting saya hadir Pak. Nggak penting itu kualitas apa enggak. Yang penting hanya kelihatan ibadah. Tapi kalau kemudian kita di dalam benak pikiran kita hanya Allah Pak, dan Allah dianggap penting Pak, maka dalam kondisi genting kayak apapun, dia tetap akan inline dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah katsiran. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dzikron katsira bukratan wa asila. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang harus dijadikan sebagai prioritas dalam kehidupan kita? Setan ini Pak, iblis itu dikasih oleh Allah legalitas di dunia ini. Iblis ini Pak dikasih oleh Allah legalitas untuk menggoda, menggelincirkan manusia, dan bahkan upaya ikhtiar yang dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia ini sampai kiamat Pak. Dari mana saya tahu? Al-Quran surat ke-7 ayat ke-16 ayat ke-17. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lakum siratal mustaqim. Itu kalimat iblis Pak yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat ke-7 surat Al-A'raf ayat ke-16. Maka karena engkau sudah menggelincirkan aku, kata iblis tuh. Iblis kan kurang ajar Pak. Persis kayak Yahudi laknatullah yang menyerang Israel itu. Itu iblis Pak. Ya. Makanya saya sebutnya bukan Israel tapi Israel. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis ini kemudian dia berkata, akan aku gelincirkan seluruh umat manusia siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Ya agama Pak. Agama yang mana? Agama inad dina indallahil Islam. Bukan intoleran ini Pak. Islam yang dipilih. Bapak harus fanatik terhadap Islam, tapi bukan dengan cara kita menyalahkan yang lain, enggak. Kita ini ada yang namanya ukhuwah diniyah, ada namanya ukhuwah basoriyah, ada namanya ukhuwah watoniyah. Ukhuwah itu persaudaraan dengan satu akidah, persaudaraan dengan sesama satu manusia. Ya, kita kan kalau lihat manusia, kita punya toleran sesama manusia meskipun beda negara. Ada namanya ukhuwah watoniyah, yaitu kita punya persaudaraan sesama satu negara meskipun beda agama. Tapi yang paling kuat adalah ukhuwah diniyah Pak. Di agama saja ada yang namanya mazhab. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di era seperti saat ini Pak, upaya setan itu terus menggelincirkan dengan beragam cara. Maka tidak heran ada orang yang bahkan ngaji saja kalau gurunya
tidak satu aliran, nggak mau Pak ada. Ya, nggak mau dia. Dia bilang anggapnya oleh gurunya yang memang dia tempat ngajar itu, ini gurunya guru subhat. Gurunya ini gurunya ahli pelaku bid'ah. Nggak boleh ngaji. Giliran dia kerja Pak, meskipun beda kelompok dia enggak. Kalau kerja urusan nggak ada dia. Kenapa? Karena kalau kerja dapat duit. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu Pak penting, di antara yang penting kita nih harus tahu mana yang skala prioritas. Perusahaan saja tahu Pak, ini dikasih waktu istirahat. Tapi kalau kemudian istirahat itu memang betul-betul Anda pergunakan sesuai dengan tupoksinya. Tupoksi ya. Kayak tugas saja tupoksi ya. Sesuai dengan proporsinya, maksud saya gitu kan. Memang istirahat Bapak kemudian ngaji tidur, nggak ada yang salah Pak. Cuman yang salah tempat aja, kenapa tidurnya di masjid? Gitu. Memang itu tempat istirahat Pak, tapi ya mbok ya jangan di masjid Pak tidurnya. Kalau mau istirahat, lu di sono di luar. Gitu. Ini tempat sholat, ini dibangun oleh perusahaan untuk sholat, bukan untuk istirahat. Bener gak? Saya tanya, bener gak? Iya. Kalau di sini Anda istirahat, tidur Pak, itu bukan tempatnya. Anda zolim namanya Pak. Zolim itu bukan menempatkan pada tempatnya. Tapi kalau kemudian Anda jam istirahat dipakai untuk ngaji, boleh gak? Boleh. Bahkan itu yang jauh lebih luar biasa. Kenapa? Karena Anda punya skala prioritas. Saya pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi yang genting sekalipun. Maka saya bilang, ketika benak pikiran dan hati kita Pak menempatkan Allah nomor satu Pak, maka dia bekerja pun kalau bekerjanya tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah, dia nggak akan pilih Pak. Kenapa? Karena Allah yang prioritas. Tapi bagi orang yang menganggap penting hanya kesehatan, mohon maaf Pak, ada orang yang mengejar sehat Pak, itu kaum perempuan, dia buka aurat Pak, namanya aerobik, pakai cangcut doang. Mengejar sehat Pak. Laki-laki sama Pak, dia pakai cangcut doang, dia gabung di situ sama ibu-ibu, demen lah bapak-bapak kan. Niatnya olahraga, padahal cuci mata, meskipun matanya pulang kelilipan. Kecolok Pak matanya, dia nggak sadar. Nah sebab itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian Allah yang menjadi prioritas Pak, maka lihat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Ya, terus lanjutannya, innahu lakum aduwwum mubin, bukan innahu lakum dinakum waliyadin. Itu surat Al-Kafirun. Aduh. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita Allah yang menjadi prioritas Pak, Allah itu punya risalah. Risalah itu diturunkan kepada Rasulullah. Risalah itu namanya Islam. Ya, dan ketika kita sudah memilih Islam sebagai way of life kita, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ikutin yang namanya aturan Islam secara kafah. Aturan Islam namanya silmi Pak. Makanya bukan ya ayyuhalladzina amanul Islam, tapi ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Silmi itu aturan Islam. Nah, orang yang mengindahkan aturan-aturan Allah, menyesuaikan perilakunya dengan apa yang Allah mau, itu namanya akhlak Pak. Nah, kajian kita kan akhlak. Nah sebab itulah coba kita setting Pak di dalam pikiran kita, Allah yang paling penting, Allah yang paling urgent. Maka insya Allah Pak, ketika kita ini mencoba mendekatkan diri kepada Allah, setiap saat Allah pun akan dekat dengan kita.
Dan Al-Quran surat Muhammad ayat ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tangsurullah yangsurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman, siapa yang menjalankan ajaran Islam, maka Allah akan membela-mu dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Allah akan teguhkan tuh kedudukannya di mana? Di mana saja. Kita ini kan Pak kerja udah 25 tahun, gak naik pangkat, stres. Ya kan? Naik gaji, stres. Kapan gak stresnya? Orang lain Pak nggak kerja Pak, dia tetap aja nikmati tuh hidup. Ya, dia bersyukur. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mah enggak istirahat, kita nggak bisa menikmatin. Kerja apalagi. Ya kapan kita bisa nikmatin? Tahu-tahu kita udah pensiun aja. Coba kita nikmatin setiap saat, Pak. Dengan cara apa? Setting pikiran kita dengan sesuatu yang penting, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jam 1:15 saya tidak boleh mengkhianati teman-teman yang bekerja di sini, yang istirahatnya sampai jam 1. Kalau saya dengan saya santapan rohani, maka kalau dengan warung santapan jasmani. Jadi harus seimbang. Saya tidak ingin memaksakan teman-teman supaya masuk. Nanti jangan sampai begitu lagi ngaji dipaksakan mikirin perut, Pak. Ya kan? Itu kan harus seimbang antara santapan rohani dengan santapan jasmani. Ada yang mau nanya nggak? Satu orang aja. Ada? Ada yang bertanya? Silakan, Bapak Ibu. Biasanya kalau di BTN cerdas-cerdas, Pak. Jarang ada yang nanya. Jadi nggak ada yang nanya. Alhamdulillah. Udah paham dapatnya. Udah paham ya. Pokoknya cerdas-cerdas kalau BTN. Saya setiap ngaji udah hampir 2 tahun lebih di sini ya. Memang satu-satunya yang jarang nanya di BTN doang. Ya, memang kalau Bang BTN memang orang-orang pilihan, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing, Allah jaga, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dijauhkan dari berbagai macam bala bencana, Allah bahagiakan keluarganya, Allah berkahi hidupnya, dan ketika kelak wafat Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hidzid dunya wa 'adzabil akhirah. Ikutin bersama-sama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia.